Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Pernah nggak sih kalian kebayang, Indonesia, negara yang dulu cuma jadi pembeli kereta dari luar negeri, sekarang bisa membuat lokomotif sendiri. Bukan rakitan, bukan cuma desain di kertas, tapi beneran dibuat di pabrik kita, di tanah kita, oleh anak bangsa kita sendiri. Ya, namanya adalah lokomotif CC300. Ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia akhirnya bisa berdiri sejajar dengan negara-negara pembuat lokomotif di dunia. Yuk, kita ulas cerita lengkapnya. Dulu, Indonesia itu cuma jadi pembeli. Sejak zaman kolonial, kereta kita itu isinya dari Belanda, Jerman, Jepang, sampai Amerika. Gak salah sih. Tapi artinya, kalau ada yang rusak, kita akan masih tergantung pada suku cadang, perawatan, dan teknologi dari luar. Sampai akhirnya, muncul pertanyaan sederhana. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Tapi, kebutuhan terbesar bukan hanya itu. Indonesia itu sering banjir, dan coba tebak, banyak kereta asing yang nggak dirancang untuk banjir. Akibatnya, setiap musim hujan, operasional macet, lokomotif mogok, kereta berhenti, penumpang terlantar. Di situ kebutuhannya jelas. Kita butuh lokomotif yang tahan cuaca di Indonesia, seperti tahan banjir. Dari sanalah perjalanan CC300 dimulai. Di Madiun, Jawa Timur, ada perusahaan yang mungkin sering kita dengar, ya. Namanya PT Inka. Mereka bukan pemain baru. Sebelum membuat lokomotif diesel sendiri, Inka sudah memproduksi kereta penumpang, KRL, hingga gerbong untuk luar negeri. Tapi, untuk membuat lokomotif diesel yang modern, itu levelnya sangat berbeda. Tapi, bukan Inka namanya kalau nggak ambil peluang itu. Awal tahun 2010-an, riset dimulai. Inka nggak kerja sendirian. Dari sisi mesin, mereka gandeng Caterpillar, perusahaan Amerika yang ahli bikin mesin heavy duty. Lalu, untuk transmisi dan sistem tenaga, mereka berkolaborasi dengan perusahaan internasional lainnya. Desain, perakitan, pengembangan semua dilakukan di Indonesia. Ofisialnya, proyek ini juga didukung pemerintah karena visi yang dibawa bukan cuma untuk membuat lokomotif, tapi bikin kebanggaan nasional. Lalu, pada tahun 2012, lokomotif itu lahir. Bentuknya sangat gahar. Sudut-sudutnya tegas, khas Heavy Reload Diesel. Nama resminya adalah CC300 Series 12. Yang pertama diberi nomor CC312-01. Dan dari sinilah sejarah baru dimulai. Karena untuk pertama kalinya Indonesia nggak cuma jadi pengguna, tapi menjadi produsen lokomotif dunia. Kalau kamu sering dengar kode CC, BB, atau DD di kereta lokomotif, itu sebenarnya menunjukkan formasi rodanya. CC sama dengan 6 gandar penggerak. Semua gandar aktif, sedangkan angka 300 mengindikasikan kelas daya mesinnya, yang kurang lebih di rentang 3.300 horsepower. Jadi, secara sederhana, CC300 adalah lokomotif 6 gandar aktif dengan daya di kelas 3000-an HP. Sekarang, mari kita bahas jeroannya. Mesinnya menggunakan mesin Caterpillar CAT3512B dengan mesin diesel V12. Suaranya halus, tapi
memiliki tenaga yang sangat besar. Power output sekitar 2000 kW atau setara 2700 horsepower, tergantung konfigurasinya. Sistem transmisi menggunakan diesel elektrik, jadi mesinnya akan memutar generator dan generatornya akan mengalirkan listrik ke motor traksi. Railway standard yaitu narrow gauge 1067 mm, yaitu standar Indonesia. Speed sekitar 120 km per jam, lebih dari cukup untuk hauling jarak menengah. Tapi yang membuat CC300 spesial bukan itu, melainkan salah satu fitur ini. Masalah klasik rel di Indonesia ialah banjir. Lokomotif standar buatan luar biasanya mempunyai sistem intake yang rendah. Jika tergenang air, mesin akan mati dan komponen akan korslet. Tapi CC300 ini dirancang untuk bisa berjalan di genangan air sampai 1 meter. Karena sistem kelistrikan dan intake-nya ditaruh lebih tinggi, sealing juga lebih rapi. Makanya jika ada hujan besar, kereta lain bisa berhenti, tapi si CC300 ini masih bisa lanjut. Ini adalah alasan utama kenapa lokomotif ini dibuat. Sebelum resmi turun ke jalur, Inka menguji CC300 ini sampai puas. Dari uji stasiun sampai jalur luar kota, termasuk dengan uji banjir, ya. Kereta ini dicemplungin ke jalur yang penuh dengan air dan hasilnya lulus, sangat memuaskan. Bahkan masinis yang mengendarainya bilang, tenaga CC300 ini halus tapi galak, kayak naik mobil diesel tapi versi raksasa. Buat sebagian orang, CC300 ini bukan cuma lokomotif, tapi buat industri Indonesia, dia adalah simbol bahwa kita bisa, bahwa anak bangsa mampu membuat teknologi yang berat. Dan ini bukan sekedar proyek satu kali. Teknologinya jadi pondasi untuk pengembangan lokomotif generasi berikutnya. CC300 itu adalah milestone. Membuat lokomotif itu bukan cuma soal teknologi saja, tapi juga soal biaya, ekosistem, dan pasar. Tantangan terbesar buat CC300 adalah produksinya yang masih belum masif. Pesanan belum sebanyak yang diharapkan. Tapi justru karena itu perjalanannya masih panjang, dan Indonesia masih punya ruang yang tumbuh. Sampai di sini, kita akan tahu satu hal. CC300 ini bukan hanya sekedar mesin dengan roda. Ini cerita tentang keberanian, tentang mimpi industri dalam negeri, tentang bagaimana kita akhirnya bisa mengambil alih panggung. Tapi perjalanan CC300 ini nggak berhenti di Indonesia saja. Karena siapa sangka lokomotif ini akhirnya dipakai di negara lain. Ya, CC300 ini berhasil diekspor. Bagaimana bisa? Negara mana yang dipakai dan bagaimana respon mereka? Itu kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Salam teras rumah.